Cap nguri uri ora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga kalian masih betah ya di channel ini. Kembali lagi di Festacast, Festa Cap Podcast. Masih dengan saya Kori Alfizana di sini menemani Anda semuanya. Semoga untuk kedepannya nanti lancar-lancar aja, nggak ada gangguan kayak kemarin. Nah, sebelumnya aku juga mau berterima kasih untuk CV Delta Konsultan yang telah memberikan kerjasama, kontribusi terhadap podcast kita, karena udah memberikan tempat yang nyaman untuk kita berkarya. Cenes. Ya, terus di sini kita kedatangan narasumber baru. Pasti udah pada penasaran banget karena kita bakal ngobrol-ngobrolin tentang keberadaan Festa Cap tahun ini. Yuk langsung aja kita ngobrol bersama Mas Yoga. Hai Mbak Kori, kayaknya kita pernah kenal ya. Udah Gimana ya? kayak pernah lihat Kayak pernah lihat ya gitu ya Mas ya. Ya Mas Yoga apa kabar? Alhamdulillah baik-baik saja, ya kayak gini lah. Kesibukannya sekarang apa Mas? Alhamdulillah sekarang kesibukannya menjadi pengangguran. Lah. Kuliah apa kabar? Kuliah untuk saat ini karena pandemi saat ini tuh ya bikin kita menjadi pengangguran gitu. Kita kuliahnya menjadi online, semua tuh online gitu. Tapi tetap lah ya kuliah jalan, maksudnya kuliah online gitu kan. Oh, pasti. Bukan sepenuhnya menjadi pengangguran yang nggak ada kerjaan gitu kan. Tugas pasti tetap jalan ya kan. Setiap hari tuh ngerjain tugas itu, Mbak. Nah, itu bukan pengangguran. Jadi kuliah online itu bukan kuliah online sih sebenarnya. Tugas online. Nah, tugas online. Baik. Ya, sebelumnya nih Mas, kan kita kan kemarin udah bahas-bahas mengenai pembentukan Festa Cap Asik sekali tuh. Sama siapa? Sama Bapak perintis Festa Cap. Terus kita juga udah bahas visi misi, udah bahas harapan-harapan para pendahulu. Nah, sekarang kita akan membahas yang memang udah ditanya-tanyakan oleh banyak orang di Cilacap ini. Aduh, apa tuh? Apakah tahun ini ada Festa Cap 2020? Yang notabene-nya kan kita kan emang terberati oleh COVID. Cuma kan emang sekarang udah new normal. Cuma kan new normal itu kan bukan berarti udah normal, berjalan dengan normal. Kita emang melakukan aktivitas seperti biasa, cuma dengan protokol yang emang sudah ditentukan oleh pemerintah. Betul. Nah, itu gimana tuh Mas? Apakah kita masih ada Festa Cap ini nih? Kalau dari Mbak Kori sendiri, kepenginnya tuh Festa Cap tahun ini ada atau Lah, dilempar ke saya teman-teman. Kalau dari aku kan mungkin Mbak Kori mewakili masyarakat Cilacap gitu loh. Kalau dari teman-teman tuh ya, teman-teman yang ada di Cilacap kayaknya pada nunggu-nunggu loh Mas. Nunggu Festa Cap. Iya, ya diharapkan tuh yang kayak ada festival lagi, ada rame-rame. Terus gimana nih tahun ini nih Mas, kira-kira? Kalau untuk Festa Cap tahun ini ya, mungkin kemungkinan insya Allah kita akan tetap adain. Tapi mungkin kita mengikuti pandemi ini gitu. Jadi kan banyak di luar sana, banyak event offline yang dibatalkan. Banyak kayak misal Prambanan Jazz itu kan diundur, terus Mos Festival juga diundur. Nah, untuk Festa Cap sendiri insya Allah kita bakal tetap ada, tetapi dengan cara virtual. Mungkin nanti kita kayak berbudaya online atau berbudaya di tengah pandemi itu kan hal baru yang belum ada gitu. Berbudaya di tengah pandemi itu gimana sih caranya gitu. Berbudaya di tengah pandemi mungkin itu insya Allah akan kita kemas. Kita kepengin mengangkat kebudayaan. Mungkin pelaku-pelaku seni yang masih ingin ada kebudayaan, pengen lihat kebudayaan itu kan masih bisa kita wakilkan gitu. Atau mungkin pelaku seni yang lama nggak manggung, besok kita fasilitasi buat manggung. Itu kan kita bakal ngusahain buat yang terbaik lah buat Festa Cap tahun ini, insya Allah. Insya Allah ya, berarti tahun ini dengan virtual nih. Kalau yang dari perkataan Mas Yoga tuh Festa Cap bakal diadain secara virtual, secara kemungkinan gitu. 70% secara virtual, karena ya untuk kita memaksakan secara online untuk kondisi new normal saat ini kan tidak mungkin gitu. Maksudnya dalam artian kita
emang udah new normal, tapi kondisi saat ini kan belum benar-benar normal. Masih harus kita pakai masker, kita harus jaga jarak, Cuci tangan. Masa iya kita mau nonton pagelaran harus jaga jarak? Pasti nggak mau lah kalau harus jaga jarak. Ya kita tetap melakukan yang terbaik buat Pesta Cap, buat Cilacap juga khususnya. Kita dari mahasiswa seluruh Indonesia itu nantinya bakal mengusahain apa yang kita miliki, apa yang kita istilahnya kita mampu, kita akan berikan buat Pesta Cap dan buat Cilacap gitu. Jadi emang dimaksimalin lah ya. Pasti maksimal. Ya nggak mungkin juga sih Mas, maksudnya festival terus nanti penontonnya di jarak-jarak kayak 1 meter, itu kayak SKJ nggak sih nanti? Iya. Jatuhnya? Kasihan tuh yang nonton sendiri gitu. Yang lainnya tuh jaga jarak masih bisa ngobrol, hai, kok bagus gitu. Kalau yang sendiri, aku mau ngobrol sama siapa gitu. Kalau nggak jaga jarak kan, mau sendiri mau berberapa itu kan orang nggak tahu gitu. Yang harusnya kita happy malah jadi ambiar. Gitu, benar. Iya, betul. Sempat aku baca sih sebenarnya ada di mana gitu. Pernah aku baca di sosial media itu bahwa akan dibolehkan mengadakan konser tapi secara duduk gitu. Gimana itu? Aku nggak bisa membayangkan. Jadi nonton kayak konser nonton opera. ya, kayak nonton ketoprak mungkin atau nonton wayang itu. Nonton wayang aja sambil berdiri sekarang karena saking banyaknya orang yang kepengen nonton kebudayaan gitu. Oke, menarik nih ya. Berarti sementara kan kita di sini berpikir bahwa Pesta Cap akan diadakan secara online. Nah, Betul. aku penasaran nih, sebenarnya parameter tolak ukurnya ini diadakan Pesta Cap online tuh gimana nih Mas? Kenapa kepikiran bakal diadain Pesta Cap online? Kenapa nggak yang kayak festival-festival lainnya mungkin mending next year aja deh kalau tunggu COVID udah beres. Nah, kenapa kita nekat untuk melakukan Pesta Cap online nih? Boleh dikasih tahu nih ke teman-teman nih. Wah, pertanyaan ini sangat menjebak ini sebenarnya. Jadi tuh kenapa ya buat kita harus melaksanakan secara online? Yang pertama tuh Pesta Cap tahun ini tuh udah yang ke-5 kalinya. Jadi tahun ini tuh Pesta Cap udah ke-5 tahun. Udah 5 tahun berturut-turut. Dan kalau misalnya tahun ini kita nggak ada acara apa-apa, itu kayaknya sayang sekali buat nama sebesar Pesta Cap gitu. Rasanya tuh kita mahasiswa yang biasanya ada inovasi dan ada kreasi baru, masa iya kita sebagai mahasiswa nggak bisa menjalankan Pesta Cap secara online gitu. Jadi sebenarnya di samping itu juga nantinya Pesta Cap mungkin kita akan berkolaborasi sama pemerintah buat kita melakukan sosialisasi new normal. Bagaimana cara kita menghadapi new normal sih? Yang selama ini mungkin masih banyak yang belum paham gitu. Jadi mungkin kita masih bisa menampilkan kebudayaan, kita masih bisa menampilkan kayak musik-musik dan lain-lain. Yang penting kita masih bisa juga bersosialisasi untuk ya istilahnya Mengedukasi masyarakat. betul, mengedukasi. Jangan sampai kita kena pandemi ini kita diem aja di rumah, kita nggak ada hiburan gitu. Nah kita juga tujuannya buat menghibur masyarakat Cilacap khususnya. Ya dari mana ya, dari berbagai kalangan lah pokoknya, dari milenial sampai ke orang dewasa, itu sasarannya kita tuh sebenarnya ke semua kalangan gitu. Ya bagus sih, bagus. Emang kita kan tujuannya emang sebenarnya pengen mengedukasi masyarakat gimana tentang kebudayaan. Cuma ini kan emang lagi keadaannya tuh banyak kesulitan-kesulitan termasuk corona ini. Mungkin ya kita di sini bakal mengedukasi juga mengenai COVID ya. Iya. Supaya masyarakat lebih paham cara gimana kita mengerjakan new normal ini dengan baik dan benar. Betul. Yang emang karena new normal itu ya bukan keadaan yang emang udah normal. Kita emang perlu Keadaan yang memaksa untuk normal. Sebenarnya tuh kayak gitu mungkin. Iya, bagus Mas. Terus kan Mas Yoga kan sekarang kan diamanahi untuk menjadi Berat ketua. banget ya. Amanah itu kalau nggak dikerjain tuh kayak apa gitu. Ya kan Mas Yoga kan diamanahi untuk menjadi ketua tahun ini kan Mas. Kesulitan-kesulitannya apa aja sih Mas kalau boleh tahu nih? Kan ya kita udah tahu lah ya, kesulitan utama ada pada keadaan yang ada. Tuh.
Dan kesulitan yang lain bisa tolong diceritakan. Aku juga penasaran nih Mas. Kalau kesulitan ya hampir semua tuh kesulitan kayaknya. Hampir semua kesulitan. Hampir semua kesulitan. Soalnya bagaimana kita bisa melaksanakan acara di tengah pandemi itu pun sebuah kesulitan gitu, Mbak. Ya bayangkan aja sekarang dari sektor ekonomi pun itu udah mungkin banyak yang jatuh kan. Apalagi kita mau minta-minta sponsor gitu. Itu kan sebuah kesulitan yang harus kita hadapi dan harus kita cari solusinya gitu. Biar kita tetap bisa ngadain Festacap dan kita masih bisa ini ya sama Festacap kan biasanya dari tahun ke-1 sampai ke-4 itu biasanya dia juga memberi wadah untuk UMKM. Nah, yang sedang aku pikirkan itu bagaimana kita melakukan acara Festacap secara online tapi kita juga bisa menghidupkan UMKM kembali gitu. Soalnya di tengah pandemi ini UMKM itu banyak yang bisa dikatakan omsetnya tuh jatuh banget. Bahkan ada yang sama sekali nggak jualan. Itu yang perlu kita pikirkan juga. Terus kesulitannya lagi kayak nantinya tuh kita harus mengadakan acara yang nggak ada penontonnya. Itu pun sebuah kesulitan. Ya mungkin itu pasti ada, semua kesulitan pasti ada solusinya lah ya Mbak. Ya yang penting kita dari seluruh panitia itu kita udah komitmen bahwa kita Festacap tahun ini harus ada. Semua kesulitan-kesulitan itu kita cari solusinya, kita cari jalan keluarnya biar kita tetap berjalan seperti biasanya. Maksudnya seperti biasanya, seperti tahun-tahun lalu kita bisa menghidupkan UMKM, kita bisa mengedukasi, kita bisa memberi hiburan dan kita bisa memberi pesan positif lah buat masyarakat Cilacap. Ya berarti kan itu kan goals dari Festacap tahun ini tuh itu ya. Ya mungkin itu. Salah satunya. Salah banyak tadi loh Mas. Salah banyak ya. Salah banyak. Kalau salah banyak berarti salah semua Mbak. Oh iya. Yang bener hanya berapa kalau salah banyak? Iya. Gimana kalau bener semua? Beberapanya ya. Itu. Aduh iya bisa. Nah itu kan ada goals yang emang udah dibicarakan dari Mas Yoga tadi. Nah sebenarnya dari Festacap tahun ini ada nggak sih goals utamanya yang paling kita targetin untuk tahun ini, ada nggak? Boleh dikasih tahu mungkin? Apa ya? Itu pertanyaan yang sangat susah ya. Kalau aku sama teman-teman tuh udah komitmen bahwa goalsnya Festacap tahun ini itu bukan cuma kita mengadakan event, tapi kita bisa mengedukasi masyarakat di tengah pandemi. Itu yang menjadi goals kita. Dan juga kita juga kepengin mengangkat kebudayaan yang mungkin banyak orang yang belum tahu gitu. Kayak misalnya ada cowong, kan banyak orang apa sih itu cowong gitu kan. Mungkin di situ kita bisa bikin naskah buat kita sebarin ke SMP, SMA atau ke media cetak yang media sosial juga yang itu banyak diakses oleh masyarakat di Cilacap. Itu yang kepengin kita galakan di tahun ini sih sebenarnya. Berarti emang tahun ini emang fokus ke virtualnya itu bagaimana lah ya, orang tuh bisa betul. Menyaksikan Festacap ini tetap ada loh gitu. Ya di tengah pandemi ini kan banyak orang yang benar-benar gabut istilahnya ya, nggak ada kerja. Termasuk aku sih kayaknya. Aku juga merasakan itu, kegabutan yang nggak tahu aku harus gimana nyembuhinnya kan. Ya mungkin harapanku nantinya kalau misal insya Allah terlaksananya Festacap itu bisa membuat hiburan yang ya setidaknya mengurangi sedikit gabut masyarakat lah. Jadi istilahnya yang tadinya kepengen nonton tari-tarian gitu kan biasanya nontonnya secara offline, sekarang bisa nonton secara live streaming atau bisa melalui channel YouTube yang kita sediakan. Itu kan maksudnya hal baru yang harus kita coba mengikuti zaman saat ini gitu. Kita harus beralih ke media dan ke virtual. Oke. Berarti emang fokus pada keadaan yang ada sekarang. Betul. Karena emang belum memungkinkan untuk diadakan festival ya Mas.
Ya sebenarnya ya harapan kita semua pasti ada festival-festival gitu ya. Maksudnya ada Cuma untuk tahun ini ya. ada kayak hiburan yang bisa ditonton secara umum gitu, secara umum, secara gratis, secara rame-rame, bisa ngajak teman, bisa gandengan sama teman, bisa joget bareng atau bisa ketawa bareng. Itu kan ya kita tahun ini ya buat nyoba tetap bisa ketawa bareng tetapi melalui online gitu. Tapi Mas Yoga ini optimis gak sih bakal pecah tahun ini? Kalau dari saya pribadi sih optimis ya. Optimis itu harus ada gitu. Daripada kita harus pesimis. Iya. Kalau kita optimis berarti kita berani untuk memulai hal baru gitu. Wes, Kalau asik. prinsipku gitu. Oke. Yang penting yakin. Sing penting yakin. Sing penting yakin di situ kayak. Ya melaku ya sing penting Ya yakin iya. lah ya. Sing penting yakin karo dilakoni. Insya Allah apa yang kita targetkan, apa yang kita inginkan insya Allah bakal tercapai. Karena emang kita sekarang ya berikhtiar dulu Iya, ya kan. benar. Ya Mas silakan mungkin haus bisa sambil minum. Wah ini nggak ada sponsornya. Biasanya tuh kalau aku lihat, misalkan mau ada sponsor. biasanya kalau aku lihat di channel YouTube lainnya tuh ada, kopinya nggak enak. Ini pakai kopi ini, belinya di warung 1000-an. Iya, Kok ada di sini iklan nggak ya. ada? Ini mungkin buat para yang memiliki usaha bisa loh. Yang agak-agak es gitu juga nggak apa-apa. Pokoknya semua apa aja deh kita sponsorin, asal kita saling memberi feedback yang bagus gitu. Kita sebagai pemuda kita harus mencontohkan yang baik Nah, betul. sama masyarakat. Asik nggak tuh? Asik. Ngomongin soal pemuda nih. Asik. Kita kan mahasiswa nih. Ya Iya, kan, ikut betul. sebuah organisasi. Sebenarnya peran mahasiswa dalam berorganisasi itu pentingnya gimana sih Mas? Maksudnya perlu nggak sih sebenarnya kita berorganisasi? Ngomongin organisasi itu. Kalau kita ikut organisasi atau kepanitiaan itu kalau menurutku sangat perlu ya. Karena mungkin ketika kita tidak pernah ikut organisasi terus kita mulai ikut organisasi itu pandangan kita tuh berbeda gitu. Kayak dulu aku nih, orang SMP SMK itu bisa dikatakan anti organisasi. Tapi ketika terjun kuliah, aku kok jadi sering ikut organisasi, sering ikut kepanitiaan. Itu karena apa? Karena itu kita bisa menggali pengalaman tuh yang sedalam-dalamnya gitu. Apa yang kita nggak dapat di perkuliahan, itu kita dapat di organisasi, di kepanitiaan. Dan di situ melatih kesabaran kita, melatih emosional kita. Dari aku tadinya yang bisa dikatakan temperamen, emosional. Sekarang bisa ya dikit-dikit lah bisa menghargai orang, bisa menghargai pendapat orang. Dan kalau di setiap organisasi itu pasti ada perbedaan pendapat. Dan enaknya ikut organisasi itu gini, ketika kita berbeda pendapat di suatu forum organisasi, itu enaknya kita tuh nggak kebawa di luar gitu. Jadi istilahnya tuh wayah bahas apa ya dewek bahas kiye nang jaba ya wis dewek kancan maning arep padu nang forum apa-apa menguatkan argumennya sendiri-sendiri itu nggak apa-apa asal itu hal yang baik. Tapi ketika masalah itu dibawa ke forum itu yang nggak baik. Harusnya kalau yang aku dapat dari organisasi sama kepanitiaan itu tuh adu pendapat, adu argumen itu sering terjadi dan enaknya itu nggak pernah dibawa keluar gitu. Jadi ada tempatnya masing-masing ya Mas. Dan itu bisa melatih soft skill diri kita loh sebenarnya. Ya pinter-pinternya kita aja. Jangan cuma ikut organisasi karena kepengen tenar atau kepengen apa, jangan. Ikuti organisasi Pansos. yang itu apalagi. Hanya ikuti organisasi sebagai mana mestinya lah. Tujuan organisasi itu apa, diikuti insya Allah itu benar-benar memberi dampak positif kita gitu. Apalagi dengar-dengar nih kata orang-orang yang udah pengalaman daftar kerja itu yang ditanyain tuh organisasi pernah ikut organisasi apa itu. Kan sebagai modal kita buat mencari pekerjaan juga gitu. Karena emang relasi itu sangat-sangat penting. Betul sekali. Sangat-sangatnya 5 kali, sangat-sangat penting. Nah, betul. Makanya ya Setuju. ini sih bukan kapasitas untuk ngomong organisasi ya karena ya berbagi pengalaman aja sih Mbak. Buat
mungkin orang-orang banyak yang belum terbuka ikut organisasi, mulai sekarang mungkin bisa mulai terjun ke organisasi. Mungkin banyak yang bilang organisasi itu bahkan merusak kuliah, merusak nilai atau apa. Itu malah justru pendapat yang salah. Justru dari organisasi itu kita mendapat nilai yang tidak ada di kuliahan itu. Kalau menurutku tuh kayak gitu. Justru malah yang nilai-nilai yang emang kita pada dunia asli tuh bakal dilakuin gitu ya. Betul banget. Itu kita cuma dapat di organisasi dan di kepanitiaan. Dan kita bisa menemukan teman-teman baru yang tadinya kita belum kenal dari berbagai daerah, berbagai latar belakang dan mungkin berbagai perbedaan. Itu kita bisa satu gitu. Bahwa ya kayak Indonesia gitu loh. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Asik banget itu. Oke, berarti emang organisasi itu di kehidupan Mas Yoga tuh emang penting ya Mas? Ya penting banget. Oke, balik lagi ke Festacap. Jadi kan kita kan tahun ini emang diadain online. Betul. Apakah pemerintah itu mendukung hal ini Mas? Atau atau gitu? Kok lama-lama kayak podcastnya Deddy Kombuser nih. Pertanyaannya gimana gitu? Gimana Mas? Cerita. Kalau peran pemerintah sejauh ini alhamdulillah sangat mendukung. Apa yang dilakukan oleh teman-teman Festacap itu pemerintah itu mendukung. Dan sebenarnya di tahun ini itu Festacap itu masuk kalender of event. Festival yang tahun lalu? Tahun sekarang. Tahun sekarang. Harusnya tahun sekarang itu harusnya masuk di kalender of event karena tahun lalu itu pengajuan kalender of event dan tahun ini kita masuk kalender of event. Tapi karena tahun ini COVID, semua dana itu dialihin ke COVID. Jadi ya kita nggak bisa menyalahkan pemerintah sepenuhnya karena pemerintah nggak bisa ngedukung secara material. Tapi kita ini fungsinya mahasiswa loh. Kita harus mencari solusi di balik kesulitan. Mungkin ya nggak terlepas itu, mungkin pemerintah nanti mendukung dalam bentuk apa, itu masih tidak menutup kemungkinan. Yang jelas untuk sejauh ini dan dari tahun ke tahun, pemerintah di Kabupaten Cilacap itu sangat mendukung dengan adanya Festacap gitu. Tapi untuk tahun-tahun sebelumnya dari pemerintah juga mendukung dari segi finansial mungkin ya Mas? Kalau itu bukan kapasitas saya untuk ngomong itu ya karena Oke. karena apa ya, aku tahun-tahun sebelumnya tuh aku bukan petinggi lah di Festacap. Saya cuma sebagai kulinya Festacap, Mbak. Gitu ya. Tapi sekarang masih kuli, Mbak. Masih kuli. Bapak Ketua Festacap 2020 cenah. Enggak ada istilah ketua, Mbak. Oh, jadi apa dong? Jadi sebenarnya kita sama rata. Kita sama-sama kerja bareng, sama-sama berpikir bareng buat Festacap dan buat Cilacap juga. Jadi ketua itu hanya sebagai sebutan, tapi dalam bekerja itu semua itu ikut mikir, ikut kerja, ikut terjun. Ya, saya termasuk orang yang tidak suka dipanggil ketua, lebih baik dipanggil apa adanya aja gitu. Panggil yoga atau apa, jangan panggil ketua gitu. Aku nggak suka gitu karena aku apa sih, ketua itu bukan menjadi pekerjaan yang malah lebih mudah atau lebih apa, justru ketua itu mempunyai tanggung jawab yang sangat besar gitu. Itu yang maksudnya yang aku apa ya istilahnya, bebannya Festacap sekarang mungkin ada di aku sama si Mas Aji gitu. Mungkin kan si Mas Aji juga sebagai ketua 2 nanti mungkin bakal menjelaskan tentang panjang lebar tentang Festacap juga, mungkin di episode selanjutnya atau di tetap di episode dulu. Gak apa-apa, biar jangan spoiler dulu. Biar netizen tuh menunggu kedatangannya siapa sih Aji, siapa. Jangan lupa apa Mas, Jangan lupa like, comment, and subscribe. Iya loh, buat teman-teman masyarakat Cilacap khususnya, jangan lupa subscribe dulu ya. Pokoknya kalau banyak subscribe itu kita bahkan kontennya tuh bakal terus ada, pasti itu.
Oke, terakhir ya Mas. Aduh, Sebelum penutupan nih, harapannya untuk Festacap tahun ini dan Festacap kedepannya itu gimana Mas? Harapannya untuk Festacap tahun ini dan tahun depan. Harapanku sebenarnya simpel sih. Sebenarnya Festacap ini dibangunkan bukan untuk kita membuat event. Membuat event itu sebenarnya sebagai bonus gitu. Yang tujuan konkretnya Festacap ini sebenarnya menyatukan mahasiswa dari berbagai universitas yang berasal dari Cilacap. Di sini wadahnya di Festacap gitu. Jadi bagi teman-teman yang kepengen gabung di Festacap itu nggak usah khawatir. Kita juga nggak cuma, biasanya kita nggak cuma open recruitment buat mahasiswa, tapi kita juga buat anak-anak SMA SMK gitu. Ya Mas, apalagi harapannya? Harapanku itu yang pertama ya. Yang kedua, kita selalu mengusahakan untuk Festacap di setiap tahunnya itu lebih baik dan lebih menarik. Dan dampaknya tuh bukan cuma buat nama Cilacap sendiri, tapi buat masyarakatnya. Kayak misal kita bisa menghidupkan UMKM, kita bisa memberi dampak lah yang positif pokoknya buat masyarakat gitu. Terus harapanku ke depan, semakin bertambahnya umur Festacap harusnya semakin besar. Semakin dikenal banyak Semakin dikenal banyak orang, nggak cuma di Cilacap, harus go nasional, kalau bisa tuh go internasional gitu. Amin. Mungkin nggak menutup kemungkinan Festacap tahun depan atau tahun berapa kita bisa datangin Sheila on Seven atau bisa ngedatangin Pamungkas, Tulus dan lain-lain. Itu nggak menutup kemungkinan. Soalnya yang aku lihat Festacap tuh semakin tahun tuh semakin baik gitu. Iya dong, harus. Itu harus. Dan itu harapanku. Dan mungkin bisa bisa berperan juga untuk masyarakat. Gitu. Nggak cuma kita bikin event, tapi kita harus juga berperan ke masyarakat gitu. Itu harapanku. Sama apa lagi ya? Mungkin yang baru terpikirkan itu ya. Mungkin harapan-harapan selanjutnya bisa dilihat di episode selanjutnya atau di beda lagi di dong. Festacap selanjutnya. Oke. Pokoknya Festacap semakin ke depan itu pasti harapan-harapan orang yang pendahulunya Festacap dan anak-anak Festacap dan masyarakat Cilacap gitu. Kita menghibur masyarakat gitu. Ya, itu kan tadi kan ada harapan untuk Festacapnya sendiri. Betul. Nah, untuk anggota-anggota panitianya nih mungkin ada harapan gimana? Dari aku untuk panitia atau dari panitia? Mas Yoga sebagai ketua untuk anak-anaknya. Yes, asik. Asik. Anak-anakku, halo anak-anakku. Aku belum beristri tapi aku udah Anak-anak dipanggil punya anak. Untuk harapanku buat teman-teman Festacap, buat panitia sekarang itu yang penting kita harus tanggung jawab. Yang utama tanggung jawab. Jujur. Pasti. Terus kerjanya sungguh-sungguh. Terus amanah. Sama jangan pernah ada itulah. Pokoknya jangan saling, harapanku sih nggak ada salah paham, nggak ada konflik-konflik internal. Yang penting Festacap tuh bisa berjalan lancar. Kalau ada masalah pasti di setiap kepanitiaan, setiap organisasi itu pasti ada masalah. Pasti ada, tapi itu bisa diselesaikan. Dan itu bisa diminimalisir gitu. Jadi harapannya buat anak-anakku tetap kita semangat kompak. Istilahnya kita yuk banting tulang buat bikin Festacap online, terus bikin nama baik Cilacap di kancah nasional maupun di
manapun lah pokoknya. Kita tuh Pesta Cap membawa nama Cilacap, kita harus mengharumkan nama Cilacap. Yes, Asik. asik. Baik, terima kasih Mas Yoga atas Oke, waktunya. sama-sama. Terima pada kasih saat- banyak juga Mbak Kori. Mungkin banyak salah kata yang saya ucapkan Iya, atau saya bukan juga. kapasitas saya yang saya ucapkan. Saya sebagai manusia biasa juga minta maaf. Iya, saya juga Mas. Sama-sama Mas, kosong-kosong. Ya kosong-kosong sama Mbak Kori, belum sama netizen. Oh iya. Netizen tuh maha benar ya. Oh iya. Gila. Takut aku sama netizen. Jangan netizen ya, jangan bully aku. Aku udah kurus. Please. Siapa tahu waktu dibully malah jadi gendut. Jangan, gak bisa. Aku ngapain gendut. Oke, terima kasih Oke, Mas Yoga sama-sama. ya buat waktunya udah menyempatkan untuk bercerita, mengobrol bersama saya dan para teman-teman yang ada di rumah. Semoga konten ini bermanfaat untuk teman-teman Amin, yang ya ada di Allah. rumah, menambah pengetahuan kalian yang emang udah bertanya-tanya. Siapa sih yang nanya sebenarnya? Banyak. Oh, banyak ya. Aku yakin banyak. Soalnya dari Instagram Pesta Cap tuh banyak yang nanya kapan Iya, open recruitment, iya. kapan Pesta Cap Iya. mau gimana. Itu tuh wah, aku apresiasi banget buat masyarakat Cilacap. Terima kasih banyak yang udah menantikan Pesta Cap dan udah ngedukung Pesta Cap. Pokoknya kita selalu berusaha yang terbaik buat kalian. Betul. Ih, Nguri. nguri Pak. Jargon dulu dong. Oh ya, bentar closing dulu Mas. Oh ya, ya boleh silakan. Ya, terima kasih juga buat para kru. Mana suaranya? Mantap lah ya. Semoga Pesta Cap tahun ini sukses dan kalian juga merasa terhibur dan merasa banyak belajar dari Pesta Cap tahun ini. Dan jangan lupa apa Mas? Like, comment, and subscribe. Subscribe di Pokoknya channel ini. subscribe. Ya, dan tungguin acara puncaknya Pesta Ya, Cap. tungguin. Pokoknya tungguin. Tungguin Harus, pokoknya. wajib. Oke. Ayo Mas, kita closing bareng. Closingnya apa dulu? Ini jargon. Jargon. Pesta Cap. Nguri, ora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Waalaikumsalam.